Baik, Bapak Ibu, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan di dalam Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Oke, boleh ditayangkan PowerPoint-nya. Baik. Nah, judulnya Sakeus. Karena memang Sakeus itu nama yang populer dalam kalangan orang Kristen. Tetapi saya berikan judul di bawahnya, bukan hanya sekedar Sakeus, tapi Sakeus yaitu hidup yang diubahkan. Ya, diubahkan oleh siapa? Tentunya diubahkan oleh satu pribadi yang kita kenal, Tuhan Yesus. Nah, mari kita baca lebih dulu Sakeus di dalam Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segeralah turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Ya, betul. Nah, Bapak Ibu sudah hampir hafal cerita ini. Setidaknya mengerti benar cerita ini. Tapi masalahnya, menangkap pesan enggak? Memahami makna, arti mengapa Lukas mencatat Sakeus. Karena Sakeus ini hanya ditulis di kitab Lukas. Berarti walaupun satu penulisnya Lukas, tapi kisah ini sangat terkenal. Jadi kisah ini penting buat kita. Nah, saya mengambil satu tema, yaitu Sakeus, hidup yang diubahkan. Bagaimana Sakeus itu mengalami perubahan hidup? Dia menyadari sepenuhnya bahwa hidupnya diubahkan. Ada juga judul yang lain, perjumpaan yang mengubahkan. Ya udahlah, sama aja. Tapi saya mengambil judul ini, hidup yang diubahkan. Yang pertama, ini yang terjadi. Dan biasanya ini juga menjadi pengalaman hidup kita. Yaitu bahwa Sakeus itu hidupnya mengalami penolakan. Kalau kita ini ditolak, itu rasanya enggak enak. Ditolak oleh keluarga, ditolak oleh teman, ditolak oleh kakak, adik, keluarga besar, ditolak oleh komunitas kita. Namanya ditolak itu enggak enak. Dan saya yakin kita masing-masing punya pengalaman itu. Pernah punya setidaknya sekali ditolak. Ngelamar ditolak. Ya kan? Ngelamar kerja ditolak, pernah enggak? Saya pernah. Ya kan?
Jadi minimal sekali kita itu punya pengalaman pernah ditolak. Ya, oke. Nah, Sakeus juga sama punya. Ditolak. Pertanyaannya, kenapa ditolak? Oke. Yang mengoperasikan PPT, ikuti Pak Heru ya. Kalau belum jangan diklik dulu. Kira-kira apa? Mungkin apa yang dialami oleh kita masing-masing berbeda dengan apa yang dialami oleh Sakeus. Jadi jangan mengeneralisir, menganggap umum semua, memandang oh begini ini umum semua terjadi. Enggak, kita masing-masing punya pengalaman kenapa kita ditolak. Pada saat kita ngelamar kerja, saat kita melakukan ini itu tidak berkenan, ditolak, dimarahin lagi. Kalau Sakeus itu ditolak karena yang pertama, keterbatasan fisik. Yaitu apa? Pendek alias, ya tapi yang belakang jadi sebut-sebut lah. Nggak enak banget gitu ya. Tapi ya itulah faktanya, dia pendek, dia cebol. Dan kalau siapa Sakeus? Kita tahu, anak sekolah minggu pun tahu, siapa? Orang pendek, gitu kan. Orang pendek. Sudah ada identitas tersendiri buat Sakeus itu orang pendek. Ya, yang belakang nggak usah disebut. Orang pendek. Dan tubuhnya yang pendek, fisik yang pendek itu membuat dirinya terbatas. Terbatas untuk apa? Terbatas untuk berlari cepat. Terbatas untuk menemukan hal-hal yang dia inginkan dengan cepat. Dalam hal ini, ketika dia mendengar ada Yesus, dia pengen bertemu dengan Yesus. Seperti apakah orang yang namanya Yesus itu? Dia ingin bertemu, tapi karena tubuhnya pendek, dia berdesak-desakan, dia kalah. Dan dia tidak berhasil alias gagal untuk bertemu dengan Yesus. Karena faktor fisiknya. Bapak Ibu, mari kita teliti diri kita masing-masing. Faktor apa yang sering membuat kita gagal dalam hidup kita? Dalam usaha, dalam rumah tangga, dalam karir, dalam bisnis, dalam pelayanan, dalam bergereja. Faktor apa? Kita harus lihat. Supaya nanti kalau kita tahu permasalahan penyebab kegagalan kita tahu solusinya. Fisik. Saya punya beberapa kesempatan bertemu dengan orang yang pendek dan salah satu hal yang dialami orang pendek itu ada perasaan minder. Itu kelihatan. Walaupun dia bersuka cita, tapi ada hal yang tidak bisa dipungkiri, ada rasa minder. Ya. Merasa dirinya kurang gitu. Kecuali nanti kalau bagian ketiga itu jawabannya. Nah itu lain. Tapi pada umumnya begitu. Terus apa lagi? Yang kedua, karena profesinya, karena pekerjaannya. Apa? Kepala pemungut cukai. Kepala pemungut cukai. Nah, kepala pemungut cukai dia tuh kepala. Dari beberapa pemungut cukai dia kepalanya. Pada umumnya pemungut cukai itu hidupnya wajar-wajar saja, enggak terlalu menonjol lah, kekayaannya enggak seperti Sakeus. Tetapi karena dia kepala, kekayaannya itu bertambah-tambah banyak. Disebutkan oleh Alkitab kaya, ya kita percaya, kaya. Tapi pada umumnya pemungut cukai itu hidupnya ya enggak terlalu menonjol lah, biasa-biasa saja. Tetapi kepala pemungut cukai banyak. Nah, profesi atau pekerjaannya sebagai kepala pemungut cukai itulah menyebabkan dirinya ditolak oleh masyarakat, ditolak oleh lingkungannya, ditolak oleh orang-orang Yahudi. Mengapa? Karena orang yang bekerja sebagai pemungut cukai itu bekerja untuk penjajah. Kalau dia bekerja untuk penjajah, maka orang itu dianggap sebagai pengkhianat bangsanya. Cap pengkhianat itu sudah melekat dalam diri Sakeus. Sakeus, kamu bekerja untuk penjajah. Kamu pengkhianat. Bapak Ibu suka disebut pengkhianat? Nggak suka.
Nggak ada seorang pun di surga. Dan itu melekat dalam diri Sakius, sehingga Sakius ditolak oleh orang-orang sekitarnya, orang-orang yang dekat dengan dia. Mungkin juga Sakius itu ditolak oleh keluarganya, karena apa? Karena pekerjaannya ini. Mungkin saudaranya, mungkin adiknya, kakaknya, keluarga dekatnya, itu begitu komitmen. Dia punya nasionalisme yang tinggi sebagai orang Yahudi. Dia akan berjuang untuk mempertahankan Yahudi. Nggak sudi jadi pengkhianat. Bekerja untuk penjajah. Nggak sudi. Bisa aja dia ditolak sama keluarganya. Tapi itu tidak diceritakan di Alkitab. Tapi kita bisa memikirkan. Mikirkan dia. Ditolak. Udah yang itu ditolak. Yang kedua, dia sebagai pemungut cukai, bahkan sebagai kepala pemungut cukai itu bekerjanya dapat duitnya dari mana? Negosiasi dengan penjajah. Dari pemungut cukai dengan penjajah, penguasa. Bernego, saya mau setor 100 juta umpamanya. Yang jadi saya setor 200 juta. Saya setor 50 juta, oh minggir, nggak laku. Saya mau setor 1 M dalam 1 bulan, ini saya ikutannya 1 bulan. Lalu penjajah melihat, siapa? 1 M jadi kepala. Yang 800, 700 jadi pemungut cukai. Tapi yang berani menyetor kepada pemerintahan Romawi jadi kepala pemungut cukai. Makanya banyak anak buahnya. Pemungut cukai, dia kepalanya. Nah dari mana hasilnya? Hasilnya adalah umpamanya pajak pemungut cukai. Anggap saja 100.000, dia bisa narik 300.000, 200.000, 125.000. Dia mainkan di situ dan dari selisih itu dia setorkan ke pemerintah penjajah, dia dapat uang itu. Nah rupanya dari uang-uang itu sebenarnya pada di kepala, itu dia kumpulkan harta bendanya dan dia kaya dari hasil bea cukai, mencuri, membohongi, memeras, menindas, memaksa. Kau bayar sekian. Nah, gitu. Jadi pantaslah melekat identitas Sakius. Sakius orang pendek, pengkhianat, tega banget mengambil rezeki dengan pemerasan lebih besar dari yang seharusnya. Sakius orang berdosa. Dosanya berlipat-lipat. Kenapa? Kerja buat penjajah, pengkhianat, sama bangsanya sendiri, tarikannya lebih besar, maksa, menindas, mengakali, membohongi, dan sebagainya. Yang penting bagi Sakius adalah dapat kekayaan. Pantas orang Yahudi, apalagi para tokoh-tokoh agama menjuluki Sakius orang berdosa. Bahkan dikenal Sakius sangat berdosa. Dosanya double, dosanya berlipat-lipat. Dalam pemahaman orang Yahudi, terlebih para tokoh-tokoh agama. Seperti tadi dikatakan, Yesus dekat-dekat sama orang berdosa. Nah, kira-kira dia orang kaya. Dia punya anak buah, dia punya kedudukan, punya jabatan, dia punya penghasilan yang baik. Apa yang dialaminya dalam situasi seperti ini? Penolakan. Kalau dia penolakan, buktinya ketika dia mau bertemu dengan Yesus, tidak ada satupun yang memberi kesempatan kepada dia untuk, oh mari Tuan Sakius, Anda orang kaya, Anda orang terhormat, silakan jalan, temui Yesus dulu. Orang lain nggak peduli siapa Sakius, minggir, lu biarin, cuekin aja. Bahkan mungkin dihalang-halangi untuk ketemu Yesus. Kenapa? Karena tidak ada rasa hormat sedikitpun orang Yahudi kepada Sakius dan tidak akan memberi kesempatan kepada Sakius untuk bertemu dengan Yesus. Kenapa? Dosa. Dalam pikiran orang Yahudi, kamu berdosa. Masuk bertemu dengan Yesus. Kalau situasi begini, sekalipun dia punya jabatan, sekalipun dia punya penghasilan yang baik, punya kekayaan, tetapi dia mengalami penolakan. Dia dijauhi oleh orang-orang sekitarnya, ditolak, dibenci,
diasingkan, dijauhi, dimusuhi, mungkin juga dikutuki oleh bangsanya sendiri. Kira-kira apa yang dialami oleh Sakius? Pada titik tertentu nggak punya teman, dia kesepian. Bapak Ibu, hari-hari ini bukan hanya Sakius saja yang sedang mengalami kesepian. Sebetulnya ada banyak orang. Seberapa banyak? Banyak sekali, cuma masalahnya kita nggak tahu saja. Orang-orang yang mungkin tidak seperti Sakius, seberdosa Sakius. Tetapi dalam hidup ini, di zaman yang serba susah, terlebih ekonomi sekarang ini semakin sulit didapatkan. Itu ada banyak orang-orang yang sebetulnya kesepian. Kenapa? Karena tidak menemukan teman. Bisnis sepi, karir tidak naik-naik, penghasilan menurun, makin menipis. Bayaran dipotongin, di PHK dan sebagainya. Dia mau curhat ke siapa? Untuk curhat masalah hidup tidak mudah dilakukan oleh seorang. Kalau dia mau curhat kepada seseorang, dia harus memastikan bahwa dia percaya sama orang itu. Dan apa yang diomongkannya cukup untuk orang itu saja dan tidak akan dibocorkan kemana-mana. Karena itu Bapak Ibu, kita melatih mulut kita. Kalau mendengar ada curhat, jangan buru-buru, wih Bapak itu ternyata punya pergumulan, Ibu ini ternyata juga aduh begini. Mari kita doakan, maksudnya baik, tapi nggak taunya bocorin. Nah, kita kan bukan ember bocor ya. Hati-hati. Karena untuk curhat itu membutuhkan kepercayaan. Bapak Ibu, kita sebagai jemaat tidak cukup juga berkata begini, wayo Bapak Ibu datang ke gereja, bagus itu, bagus memberikan spirit kepada orang lain datang ke gereja. Tapi lebih daripada sekedar mengajak orang datang ke gereja, apakah kita menjadi pribadi yang dipercaya oleh orang yang kita ajak datang ke gereja? Orang itu respect, orang itu hormat, orang itu yakin, percaya. Sehingga tanpa diajak pun melihat orang ini, aku datang ke gereja. Kalau sebatas kita hanya mengajak-ajak orang rajin ke gereja ya, tetapi kita tidak memiliki hubungan yang baik, sehingga menumbuhkan kepercayaan dalam diri orang itu, mau digebrak-gebrak, mau didatangin ke rumahnya, nggak akan datang ke gereja. Karena itu kita harus tadi lihat, apa masalahnya supaya kita bisa menemukan solusinya. Jangan buru-buru jengkel, ayo ke gereja didatangi, nggak mau lagi. Ayo tak jemput, pakai mobil, enak, hujan-hujan juga, nggak kehujanan deh. Tetap nggak mau. Pertanyaannya, orang itu yang bermasalah atau kita yang bermasalah? Padahal orang zaman sekarang ini dalam pergumulan sekarang ada pergumulan sakit, pergumulan ekonomi, pergumulan karir, pergumulan bisnis, pergumulan studi, begitu banyak pergumulan. Sedang mencari teman yang dipercaya. Karena dia apa? Karena dia sudah melalui penolakan, mungkin penolakan oleh keluarganya, penolakan oleh pasangan hidupnya, penolakan oleh anaknya, penolakan oleh mertua, oleh menantu, banyak hal, oleh bosnya, oleh teman-temannya, ditolak. Dan dia membutuhkan orang yang bisa menerima sekarang ini. Dia mencari orang yang bisa dipercaya, dan inilah teman saya. Sakius dan banyak teman di sekeliling kita jangan-jangan sedang kesepian. Dia sedang mencari teman. Apakah kita bisa menjadi teman bagi orang yang sedang seperti itu? Tidak ada yang peduli dengan Sakius. Cuek saja. Apalagi Sakius sudah dianggap berdosa. Dia membutuhkan penerimaan. Dia membutuhkan teman. Begitu banyak hari-hari ini orang kesepian membutuhkan teman. Itu saatnya Injil punya pintu celah untuk diberitakan. Minggu kemarin khotbahnya apa ya?
Minggu kemarin Pak John khotbah apa ya? Lulus kabeh ya. Jemaat ini pinter-pinter semua, lulus kabeh. Oktober kemarin masih ingat gak khotbahnya? Ya sudah, khotbah saya yang terakhir saja, khotbahnya apa? Kan dibahas di Kromsel kan? Oh, minggu kemarin Pak John, gembala yang khotbah aja dilupain, apalagi Pak Heru. Lupain aja gitu kan. Jangan begitu, ini firman. Ya memang kita terbatas banyak hal ya. Saya juga kadang-kadang banyak lupanya daripada banyak ingatnya. Tapi setidaknya kita ingatlah. Bukankah Bapak Ibu, justru dalam masa-masa sekarang ini, kalau kita melihat, kalau kita bukan berfokus pada diri sendiri, maaf ya, malam ini Pak John, saya minta izin agak lama nih Pak John. Karena kalau hari Minggu dibatasi lihat jam aja, buru-buru. Ini saya agak punya keleluasaan ya Pak Pur ya. Agak sedikit punya keleluasaan, karena poin 1 aja agak lama ini. Nah, oke, kita bisa pulang malam tapi mohon diampuni saya. Nah, gitu. Tapi ini hati saya itu bergumul gitu. Pada waktu Pak John, Pak Heru apakah bisa hari Kamis menyampaikan firman Tuhan? Langsung saya balas, bisa. Baik, terima kasih Pak John, saya siap. Gitu. Karena saya menemukan ini. Justru sekarang ini, kesempatan untuk memberitakan Injil itu terbuka. Kenapa? Banyak orang sakit. Bukan sakit fisiknya aja, sakit jiwanya. Butuh pertemanan. Bapak Ibu, kalau siapa yang tinggal di Perumnas? Di depan SMP 7, itu ada semacam halte gitu ya. Ya, ingat kan? Di situ ada tukang jualan apa? Oh, enggak tahu. Ini SMP 7. Oh, budu, oke lah, sebelah sana tuh Pak, pertigaan tuh. Gorengan sudah. Tukang buah. Ya, saya berjawab komunikasi, namanya Pak Edi. Pak Edi mana Pak Edi? Oh bukan itu, bukan. Saya pikir datang ke sini. Bukan. Perkenalan, ngobrol-ngobrol. Ya sama mengeluh begitu itu. Tapi kesempatan untuk setidaknya, walaupun belum sampai tuntas memberitakan Injil, setidaknya Allah itu Maha Kuasa kan. Dengan cara bekerja, masa Allah tega tidak memberi makan sama kita. Iya ya, beli pisang gitu kan. Nanti nganter istri berangkat ke sekolah. Saya nggak ngajar, saya pulang. Beli lagi apa? Semangka merah gitu kan. Ya belinya nggak banyak-banyak karena cuma bertiga, setengah aja. Ya udah pokoknya sekali makan habis gitu kan. Lewat lagi, ngobrol lagi, semangka kuning. Nah gitu kan. Ini ngobrol sampai terjadi jalinan dekat. Sehingga kalau saya beli pisang nggak pernah nawar sekarang. Pak segini aja lah. Kok segini nggak rugi? Enggak. Naikin lah gitu. Enggak Pak. Kalau dulu baru pertama kali suka nawar saya. Tapi kayak enggak. Nah, jadi itu kesempatan. Ini satu contoh aja. Kesempatan. Mereka butuh teman yang bisa dipercaya. Pak Edi lagi Bu. Nah, mari Bapak Ibu, siapa tahu toh, justru di tengah-tengah kita itu juga butuh teman. Dia ingin percaya pada seseorang. Sakius ditolak. Dan penolakan itu, walaupun tidak dengan kata-kata, dengan verbal, tapi dengan sikap itu sangat menyakitkan. Apalagi sudah dihakimi gitu. Orang berdosa kamu orang berdosa. Waduh, menyakitkan sekali. Tergores dalam diri hati Sakius. Kesepian, maka dia membutuhkan teman. Coba ditayangkan lagi. Oke, itu hidup yang diubahkan itu ternyata pertama kali dia hidup mengalami penolakan. Dia butuh pertemanan, dia butuh diterima apa adanya. Dan orang-orang lain itu menolak Sakeus karena apa? Karena Sakeus tidak memenuhi kriteria orang Yahudi. Tidak memenuhi penilaian kriterianya orang Yahudi. Kamu tidak layak jadi teman saya.
Kamu orang berdosa. Oke, saya pikir poin pertama cukup. Yang kedua, jadi apa? Yang kedua, nah ini poinnya di sini, bahwa hidup itu diubahkan. Hidup mengalami penerimaan dan pemulihan. Di saat teman-teman meninggalkan dia, di saat teman-teman mencuek, saudara-saudara dekatnya juga cuek karena pekerjaannya, karena dia dianggap orang berdosa. Ada satu pribadi yang entah kenapa tiba-tiba saja Sakeus itu begitu yakin bahwa satu pribadi ini pasti menerima saya. Karena itu saya mau datang ketemu dia. Tapi ternyata ketemu Tuhan Yesus itu gak mudah karena keterbatasan fisiknya. Nah Bapak Ibu, saya pernah mendengar pernyataan begini, tapi coba dicek Bapak Ibu ya. Orang pendek itu katanya banyak akalnya. Coba dicek nih ya. Dalam diri Sakeus, kelihatannya pernyataan itu benar. Orang pendek itu banyak akalnya. Coba ya. Tak pikir-pikir pernyataan itu. Dalam diri Sakeus ada benernya gitu ya. Apakah benar sekali saya enggak tahu, tapi ada benernya. Dia mikir, priben ya saya mau ketemu Tuhan Yesus. Langkah wong sing percaya sama saya, ngalangin kabeh. Gitu kan? Jadi Sakeus itu mau bertemu Tuhan Yesus itu begitu terhambat, begitu sulitnya. Padahal dia sungguh-sungguh rindu untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Entah, saya juga nggak tahu mengapa dia begitu rindu percaya Yesus. Tapi rupanya dari faktor mendengar informasi dan terus informasi berkembang tentang pribadi Yesus. Yesus itu bergaul dengan pemungut cukai. Dalam bagian lain, Yesus juga datang ke rumah pemungut cukai, namanya siapa? Lewi. Bahkan juga kalau dia dianggap sebagai orang berdosa, Yesus juga dekat-dekat dengan orang berdosa. Yang paling berdosa ditangkap basah berdosa, Yesus malah datang menolongnya. Jadi percaya, saya dianggap orang berdosa paling jahat di dunia ini, saya mau datang pada Yesus, saya yakin Yesus menerima saya. Jadi dia datang Yesus. Caranya apa? Nah itu orang pendek tadi katanya banyak akalnya. Dia punya setidaknya dia punya akal. Lihat-lihat situasinya, naik ke atas pohon ara tinggi, pas di pinggir jalan. Nah Bapak Ibu, bagaimana kita menemukan solusi? Jangan-jangan solusinya itu ada di sekitar kita, nggak jauh-jauh. Cuma kita nggak melihat. Karena itu diperlukan gunakan akal, dan yang kedua diperlukan hikmat Tuhan. Di masa-masa sekarang ini, di zaman yang tidak mudah kita jalani, kita perlu hikmat Tuhan untuk bisa menangkap apa yang harus saya lakukan sekarang ini. Sakeus datang dan dia senang. Dia lihat Yesus. Begitu Tuhan Yesus sampai di bawahnya. Yesus berkata, Sakeus, aku harus menumpang, segera turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Wah, orang lain menolak. Yesus ini satu-satunya orang yang berkata, aku menerimamu, aku akan datang ke rumahmu. Orang lain gak peduli, tapi aku menerima engkau, aku datang ke rumahmu. Aku bersedia menjadi temanmu. Udah kayak gitu, banyak orang berceloteh dengan tidak enak ditujukan kepada Sakeus. Orang-orang pada bersungut-sungut dan katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Coba masih dihakimi terus. Tapi Yesus datang tanpa penghakiman. Yesus datang tanpa syarat apapun. Yesus bisa menerima Sakeus dalam keadaan apapun. Yesus datang, Sakeus yang dicap sebagai orang yang sangat berdosa, Yesus datang dan menerimanya. Hari ini nih, kita tidak perlu tuntutan apapun kepada orang untuk datang ke gereja. Yang penting hatinya sungguh-sungguh rindu pada Tuhan. Itu cukup
Kalau orang itu sungguh-sungguh sedang mencari Tuhan, membutuhkan pertemanan yang sejati, dan itu hanya ditemukan di dalam Tuhan Yesus, berilah siapapun juga kesempatan untuk datang ke rumah Tuhan tanpa syarat apapun. Yesus datang. Kalau kamu baik dulu, kalau kamu bayar hutangmu, kalau kamu lunasi semuanya, apa yang kamu lakukan pada orang lain? Enggak. Apakah Yesus tidak tahu? Yesus sangat tahu. Tidak membuat syarat. Pertemanan yang sejati tanpa syarat apapun juga. Dan itu menumbuhkan kepercayaan. Sakius langsung bersukacita sebagai satu ekspresi sukacitanya bahwa dia diterima sebagai teman, dia dianggap bukan orang berdosa bagi Yesus, dia diterima sungguh-sungguh sebagai temannya. Sakius langsung pesta, makan. Kebiasaan orang Yahudi kalau kumpul-kumpul pasti makan. Nah, kita kumpul-kumpul, habis kumpul ini terus di rumah masing-masing. Tapi kalau udah malam saya sudah mengurangi makan. Ya. Tapi itu kebiasaan orang Yahudi. Kumpul-kumpul makan. Nah, ada sukacita, ada sukacita. Coba ditayangkan lagi. Ditayangkan. Nah, coba ekspresinya ini kurang gede ya. Tapi saya cari gambar susah banget. Jadi ya setidaknya inilah gambar yang mengekspresikan dia bersukacita. Wajahnya gitu ya. Dia sambil turun sambil sukacita. Sakius itu memiliki hasrat bertemu dengan Yesus. Punya kerinduan besar bertemu dengan Yesus. Dan Yesus datang ke Yeriko dengan sengaja. Tahu satu jiwa butuh dirinya. Walaupun banyak jiwa dimanapun juga termasuk di Yeriko butuh dia. Tapi setidaknya ada satu jiwa yang hatinya sudah terbuka untuk sungguh-sungguh menerima dia. Dan Yesus memanfaatkan kesempatan itu. Yesus datang ke hatinya Sakius yang siap menerima Yesus. Yesus datang. Makan. Tidak komentar apa-apa. Sudah. Bahkan ketika kritik-kritik omong-omongan pedas itu disampaikan oleh orang-orang yang tidak suka atas kedatangan Tuhan Yesus di rumah Sakius, Yesus jadi berkata, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Hari itu bagi Yesus, aku berhasil menyelamatkan satu jiwa namanya Sakius. Tapi apa satu jiwa? Kira-kira berapa jiwa yang diselamatkan hari itu? Banyak itu piro. Ini tebakan. Istrinya Sakius namanya siapa? Kalau istrinya Pak Chandra namanya Bu Chandra, biasa. Tapi kan itu tempelan. Banyak. Istrinya siapa lagi? Istrinya Pak Edi namanya. Nah, ini yang saya kenal-kenal nggak akan marah, nggak akan protes sama saya lah ya. Tapi kan Bu Edi punya nama, ya kan? Nah, Bu Ririn. Ini tebakan ya. Dijawab sampai akhir khotbah nanti. Ada hadiah. Nanti saya buka rahasianya. Pada bagian yang ketiga. Siapakah istri Sakius? Kalau dikatakan demikian, coba ya, perhatikan. Kata Yesus kepadanya, ayat 9, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Kenapa Lukas itu seorang dokter, seorang yang teliti menulisnya dengan kata rumah ini, bukan hari ini terjadi keselamatan Sakius. Artinya keselamatan itu bagi seluruh rumah. Dan kita ketika Paulus itu juga di penjara di kitab Filipi, lalu kalau engkau percaya, maka engkau dan seluruh keluargamu akan percaya. Artinya apa? Melalui satu orang, kepala rumah tangga, percaya pada Tuhan Yesus, itu mempunyai potensi besar untuk menyelamatkan istrinya, untuk menyelamatkan anak-anaknya, menyelamatkan saudara-saudaranya. Dan tidak heran keselamatan itu satu orang, sehingga satu gereja diisi oleh banyak saudara-saudara. Gak heran.
Karena memang itulah cara Tuhan menyelamatkan orang. Jadi keselamatan itu bukan hanya bagi Sakeus, tapi bagi isi keluarganya, bagi saudaranya, anak-anaknya jika ada anaknya, bagi banyak orang yang ada di rumah itu pada saat itu. Keselamatan. Dan keselamatan Sakeus tuntas. Bapak Ibu, kita harus memastikan keselamatan seseorang bukan sekedar karena dia kelihatan datang ibadah ke gereja. Belum selamat. Belum tahu. Saya dipercaya oleh Tuhan kali ini, tahun ini 53 siswa. Sekarang saya cek, sudah tambah 1. Tadinya 52 siswa. Pada awal setiap tahun ajaran baru, pada hari pertama, pertemuan pertama, itu nanti saya bagi 2 kelas, jadi sekitar 25-an lah. Pada hari pertama, saya memastikan keselamatan mereka. Pertanyaannya, coba tolong bantu Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu yakin masuk surga? Mengapa yakin masuk surga? Hah? Karena apa? Oh, karena sudah ditebus. Jari siapa yang sirah ditebus? Sirah mancing surga. Nah, ini jawabannya benar nih. Dari 53 siswa, dalam 2 kali pertemuan itu, hari pertama, cuma 5 orang yang bisa menjawab dengan benar. Berarti 53 dikurangi 5 berapa? 48, enggak jelas keselamatannya. Kira-kira dia masuk gereja enggak? Masuk gereja enggak? Oh, hampir tiap minggu. Baca Alkitab enggak? Enggak juga, saya disuruh baca Alkitab enggak bisa baca Alkitab. Doa? Enggak juga, saya suruh doa enggak bisa doa. Itu kondisi anak-anak remaja sekarang ini, udah kelas 9. Doa saja enggak bisa. Jangan tunjuk saya Pak Heru, takut. Saya enggak mau datang minggu depan. Kalau kamu enggak datang minggu depan terus gimana kasih nilainya? Jadi hari pertama, hari kedua, pertemuan kedua, saya pastikan bahwa anak-anak yang Tuhan percayakan pada saya harus jelas keselamatannya. Harus bisa menjawab pertanyaannya. Kalau dia tanya, jari siapa? Irayan percaya Yesus mancing surga. Bingung. 5 orang juga pertama kalinya bingung. Lama-lama. Kan tertulis di Alkitab Pak Heru. Di mana? Yohanes 3 ayat 16. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup. Benar, dapat bonus tuh langsung. Hari pertama, hari kedua bisa dapat bonus. Dapat bonus nilai maksudnya, bukan dapat duit. Selamat. Akhirnya apa? Dalam waktu pertemuan pertama, kedua, dan ketiga, saya menjelaskan dulu tentang keselamatan. Sampai saya jelas, ulangi muter gitu kan. Itu siapa yang tahu? Teman-teman di sini pengerja tahu lah, PGS. Jadi saya dari depan keliling nih, percaya Yesus. Sampai satu persatu gitu. Dalam 3 kali pertemuan itu. 90 menit. Jam 2 sampai jam 5. 90 menit. Keliling. Memastikan saya harus yakin bahwa anak yang Tuhan bawa kepada saya yakin masuk surga. Tapi tidak hanya begitu saja. Nanti poin ketiga, bukan hanya sekedar yakin masuk surga. Nanti poin yang ketiga ini. Keselamatan itu bagi saya harus tuntas. Maaf ya Bapak Ibu, kalau ada saudara yang pertama kali datang ke gereja, keselamatan itu apalagi kalau dari latar belakang Muslim, jangan buru-buru diminta bersaksi. Bukan saya enggak setuju dia bersaksi. Ajar dulu keselamatan itu dengan jelas, bahwa dia tuh kadang sering punya konsep keselamatan itu kembali lagi. Ya saya diselamatkan karena perbuatan baik. Nah, kita diselamatkan karena anugerah bukan karena perbuatan baik. Keselamatan tuh harus tuntas. Supaya apa? Dia bukan sekedar masuk ke gereja. Tapi kalau dia masuk ke gereja itu sebagai satu ekspresi, sebagai satu keyakinan, sebagai satu gambaran, dia yakin masuk surga. Bapak Ibu tidak cukup masuk ke gereja. Terima kasih datang ke gereja beribadah, sangat terima kasih. Dan gereja ini membutuhkan Bapak Ibu aktif di gereja ini, beribadah. Tapi lebih dari sekedar beribadah, Bapak Ibu harus pastikan pada diri sendiri, saya sungguh-sungguh percaya Yesus. Tidak ragu sedikit pun.
Kapanpun saya mati, saya percaya Tuhan Yesus. Itu yang pertama dulu, poin yang pertama. Tapi setelah percaya kan bagaimana? Nah itu poin yang ketiga. Yang pertama dulu keselamatan, yakin masuk surga. Oke, pertama dulu ini diajarin. Nah setelah itu nanti tanggung jawab kita percaya Yesus gimana? Tuntas, ajar, jangan dibawa kemana bersaksi. Belum kuat dia, pengetahuannya belum cukup. Didik dulu sampai dia mengerti, pada saatnya dia berani berkata, ya saya murid Kristus. Dia berani mengekspresikan diri, mau dibenci keluarganya, mau dikasih warisan, gak dikasih warisan, gak peduli, saya percaya Yesus. Nah itu baru mantap. Hati-hati, jangan saksi sana, saksi sini. Muridkan dulu. Jadi terus yang nomor 2 tadi ditayangkan poin-poinnya. Ya, Yesus mencari yang terhilang. Bukankah tahun ini atau sejaknya bulan kemarin Oktober sekarang kita diingatkan untuk menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus. Pelayanan itu bukan di gereja saja, tapi di luar. Kalau dengan tukang sayur, ya ketawa-ketawa. Puji Tuhan hari ini saya nggak sekaku kayak zaman dulu. Khotbahnya nggak kaku banget. Kalau ketemu orang juga nggak kaku banget. Bisa cair. Sama tukang sayur bisa ngobrol. Dan mulai selipkan. Allah kan Maha Kuasa. Masa Tuhan nggak peduli sama ibu? Bapak punya anak nggak? Ya. TK nggak anaknya nggak kuliah? Enggak. Mendingan bapak nggak makan, anaknya bisa kuliah, atau bapak makan, anaknya nggak kuliah? Mending anak saya kuliah tapi saya nggak makan. Nah, bapak aja punya pikiran gitu. Allah lebih sama tukang sayur di pasar Perumnas. Gitu, gitu. Nanti datang lagi. Ngobrol, beli apa? Beli sawi Pak. Saya Pak, sawi putih. Ngobrol lagi gitu kan. Lama dikit. Kesempatan. Cuma memang saya belum tuntas pada tantangan percaya pada Yesus. Tapi setidaknya itu membuka pintu. Oke. Selamat. Sakius menemukan jawaban masalahnya hanya di dalam Yesus. Ayo klik. Ya, kalau Sakius menemukan jawaban pada Yesus dan kita tahu jawaban kepada Yesus, kenapa kita suka meninggalkan Yesus? Sakius yang dianggap orang berdosa itu tahu jawabannya hanya di dalam Yesus. Kita yang sudah tahu jawaban kehidupan ini, masalah kehidupan itu hanya di dalam Yesus, mengapa kita sering meninggalkan Yesus? Yesus nggak mendengar, Yesus nggak peduli, lalu tinggalkan Yesus. Sakius datang pada Yesus. Hari-hari ini kita membutuhkan diri untuk mendekat pada Yesus. Amin. Oke, yang ketiga, dan ini yang poinnya. Kata diubahkan itu. Yaitu hidup melakukan kebenaran. Disinilah poin diubahkan dan jawaban siapakah istri Sakius. Kayak penasaran banget ini. Sopo gitu. Nah, di sini akan ketemu. Melakukan kebenaran. Ketika orang protes, dia ngomong dosa, dia gini. Tiba-tiba muncullah Sakius. Menunjukkan bahwa ia telah diterima oleh Yesus. Dan dia berdekatan dengan Yesus. Dia mengalami pemulihan di dalam Yesus. Walaupun tidak diceritakan secara detail di dalam Lukas pasal 19 ini. Tapi dia jelas diterima oleh Yesus. Dia mengalami pemulihan pada Yesus. Dia menyadari keberdosaannya. Bukan menyadari kebaikannya, amalnya, tidak. Tapi dia menyadari keberdosaannya. Dia pernah memeras, dia telah membuat orang, mungkin menghina orang. Kamu belum bisa bayar, ngomongnya kasar dan sebagainya. Dia sadar, di mata dia ditayangkan video perbuatan jahatnya. Dan dia sadar, saya salah. Saya orang berdosa. Pantas saya kesepian, saya nggak punya teman. Saya ditolak ke sana kemari. Saya mau bertobat. Dan dia penuhi Tuhan, aku berikan setengah kekayaanku kepada orang miskin. Pertanyaannya, kok tiba-tiba aja segampang itu Sakius menyerahkan setengahnya kepada orang miskin? Ada apa? Apakah setiap orang percaya yang kaya bertobat lalu setengah kekayaan diberikan kepada orang miskin?
Tidak selalu. Tapi Sakius kok semudah itu kalau kita baca. Kenapa? Menurut Bapak Ibu kenapa? Kok tiba-tiba ya mendadak-dadak dia berani menyerahkan setengah kekayaannya kepada orang miskin. Dan kalau ada yang diperasnya dia akan mengembalikan 4 kali lipat. Semudah itu sepertinya. Cepat sekali perubahan hidupnya. Kenapa? Jawabannya adalah karena Sakius sadar hidup ini anugerah Tuhan. Dia orang berdosa, dia bukan hanya dikucilkan, tapi dia lebih daripada itu. Nanti kalau terus kayak gitu, dikucilkan di neraka, dia binasa. Dikucilkan dari Allah. Dia sadar dia orang berdosa dan dia menerima keselamatan daripada Allah. Dan dia sekarang mengalami sukacita, damai, sejahtera, kelepasan semuanya. Dia alami yaitu apa? Hidup berkelimpahan di dalam Tuhan itu sungguh-sungguh dialaminya. Dan dia cukup dengan semuanya itu. Maka dia sadar saya dosa. Harta ini dari dosa, akal-akalan, apa-apa. Kembalikan. Orang yang dijamah hatinya oleh Tuhan. Karena kesadarannya berdosa. Dan begitu pentingnya, begitu besarnya anugerah Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus itu. Tuhan Yesus berkorban di atas kayu salib. Itu menyebabkan gaya hidupnya berubah. Klik. Dia mempraktekkan gaya hidup yang baru. Tidak terus-terusan gitu. Kalau pertama percaya Yesus selamat, iya gitu. Tapi setelah itu mengekspresikan keselamatan di dalam Tuhan Yesus itu gak gampang. Keselamatan ini gratis, tapi mewujudkan keselamatan dalam kehidupan sehari tidak gratis. Ada harga yang dibayar. Mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Dia berikan, dia kembalikan. Harta itu anugerah Tuhan. Sebab hidup kita ini anugerah Tuhan. Kenapa enggak dikembalikan pada Tuhan? Kenapa kalau ngerokok, pus, gampang banget keluar duit. Kalau yang rokok. Tapi untuk memberi persembahan kok hitung-hitungan. Mari kita berikan pada Tuhan. Baik, Sakius itu apa sih? Klik. Nah, Sakius itu dari bahasa Ibrani, Sakai. Itu singkatan dari kata Sakaria. Nah, Sakius saja saya singkat. Nanti ada arti, Sakaria artinya sendiri ya. Tapi saya sakit saja. Yang murni dan saleh. Dulunya pendosa besar. Sekarang hidupnya murni dan saleh. Inilah jawaban dari istri Sakius. Sakius itu saleh. Istrinya Sakius berarti soleha. Betul kan? Sakius, saleh atau soleh. Kalau istrinya Sakius, soleha gitu. Siapapun namanya istrinya Sakius gak tahu, tapi hidup istrinya Sakius kebawa oleh Sakius pasti soleha. Terjawab ya. Daripada penasaran siapa itu istrinya Sakius. Ya. Kalau suaminya itu mengalami pembaharuan pikiran dalam Kristus, dia akan menyelamatkan istrinya. Istrinya itu juga akan dicangkokkan kepadanya. Mengalami pembaharuan di dalam Kristus. Mempengaruhi anak-anaknya. Maka kalau dia murni, dia saleh. Istrinya juga ke bawah murni dan saleh. Makanya ini guyon saya. Kalau Sakius saleh, soleh, maka istrinya soleha. Ya wis ya. Cukup kan? Goodbye. Nah, jadi Sakius, pendosa besar, diubahkan menjadi murid Kristus. Karena itu Bapak Ibu, jangan cuma jadi jemaat, jangan cuma jadi pelayan, tapi pastikan pelayan yang menjadi murid Yesus. Dengan demikian, ini yang terakhir, hidup Sakius adalah hidup yang menjadi berkat bagi sesama. Bapak Ibu, nggak mungkin kita nggak jadi berkat. Berkat tidak selalu uang. Ya bisa diekspresi dengan uang, kalau memang kita punya uang, ekspresikan dengan uang. Tapi berkat itu dengan kehadiran kita. Sakius diubahkan
Dulu Sakius dijauhi, saya yakin walaupun tidak diceritakan di Alkitab, Sakius didekatin. Sakius tidak kesepian lagi. Sakius banyak teman. Karena apa? Melihat perubahan hidup. Kesaksian itu dengan perubahan hidup. Hidupnya jadi berkat. Mari Bapak Ibu, ini menjadi doa kita semua. Doa kita semua supaya masa sih gereja ini dibangun lalu nggak ada isinya. Isinya kalau hari Kamis ini, itu, oh itu juga gitu. Ya tambahlah. Amin. Mari kita responi firman Tuhan ini dengan pujian, inilah hidupku. Kita berdiri.